Tidak boleh kita mengkafirkan suatu perbuatan kecuali yang dihukum kafir oleh Allah. Tidak boleh kita menghukum sesuatu itu bid'ah kecuali yang dihukum bid'ah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh menghukum sesuatu itu fasik kecuali atas hukuman atau hukum dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali masih segar dalam ingatan kita bahwasanya tidak halal untuk menarik diri dari ketaatan kepada al-amri illa antara kufran bawahan, yaitu kecuali kalian melihat kekufuran yang terang benderang, lakum minallahi alaihi burhan, yang ada keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa menghukum kekufuran itu adalah waqfun 'ala Allah wa rasulih, mesti berdasarkan dalil Alkitab was sunnah. Tidak sembarang untuk mengafirkan dan mentafsirkan, yaitu mesti tidak ada syubhat dan ta'wil. Karena Rasul hari ini tidak hadir. Andainya Rasul hadir, tidak ada lagi ta'wil, tidak ada syubhat. Tapi karena Nabi tidak hadir, ta'wil, syubhat menjadi penghalang juga kita untuk mengafirkan seseorang dengan mudah. Walaupun ahli ta'wil sering mengafirkan ahli sunnah yang katanya ahli sunnah itu takfiri, ternyata mereka yang paling banyak mengafirkan ahli sunnah. Dan memang kita tidak boleh sembarang menuduh, karena bisa-bisa tuduhan kembali kepada kita sendiri. Berangkat dari hadis Nabi SAW, "Idza qala al-muslim li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Apabila seorang muslim mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka kekufuran itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Siapa yang mengamati dan memahami hadis ini, maka harus dan sangat berhati-hati. Karena kalau kita melekatkan gelar kafir itu kepada orang yang tidak berhak, maka kitalah yang mendapatkan gelar itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW melarang kita mengatakan fasadan nas, ya, karena sesungguhnya itu juga akan kembali kepadanya, bahwa afsaduhum atau bahwa afsadahum, dia yang paling binasa dan dia pula yang telah membinasakan mereka. Demikian juga dalam masalah tafsir, menghukum fasik atau menghukum bid'ah secara ta'yin kepada seseorang tertentu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana Nabi SAW dulu sangat mengingatkan seorang yang dalam keadaan berperang seperti Ammar ibn Yasir, Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, hibbu Rasulillah ibni hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa radhiyallahu an Usama wa abi, ketika berperang dengan orang kafir dan orang musyrik, di saat orang itu sudah terancam mati, senjata sudah lepas dari tangan, dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, Usama sebagai orang yang berada langsung dengan keadaan, dia mengira orang ini mengucapkan la ilaha illallah sebagai cara untuk melindungi dirinya, karena hampir mati. Jadi oleh itu Usama radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya berijtihad dan menghukum orang ini tetap dalam keadaan kafir. Dan setelah usai peperangan dan dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Usama, apa katanya? Madza tasna'u bila ilaha illallah, madza tasna'u bila ilaha illallah, madza tasna'u bila ilaha illallah. Subhanallah, Usama bela diri, ya Rasulullah, ma qala dzalika illa ittiqan,
Dia mengatakan itu hanya sekedar untuk melindungi Rasulullah. Mada taf'alu bila ilaha illallah. Oleh kalau kamu sebenarnya kalimat la ilaha illallah thaqilah, kalimat yang berat, tidak boleh dicabut dari seseorang kecuali dengan hak, kecuali dengan kebenaran. Makanya ada kaidah di dalam Islam, ada kaidah dalam Islam bahwa al-sunnah wal jamaah anna takfira waqfun ala Allah wa rasulih, bahwa mengafirkan itu adalah mesti hanya hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah bahwa takfir adalah mesti dibangun di atas dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh kita mengafirkan suatu perbuatan kecuali yang dihukum kafir oleh Allah. Tidak boleh kita menghukum sesuatu itu bid'ah kecuali yang dihukum bid'ah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh menghukum sesuatu itu fasik kecuali atas hukuman atau hukum dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali masih segar dalam ingatan kita bahwasanya tidak halal untuk menarik diri dari ketaatan kepada al-amri illa antara kufran bawahan, yaitu kecuali kalian melihat kekufuran yang terang benderang. Lakum minallahi alaihi burhan, yang ada keterangan yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa menghukum kekufuran itu adalah waqfun ala Allah wa rasulih, mesti berdasarkan dalil Alkitab was sunnah. Yang kedua, bahwasanya takfirul af'al la yastalzimu takfir al-a'yan, yaitu menghukum kafir suatu perbuatan tidak langsung menghukum kafir orang yang melakukannya. Ini yang membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan kaum khawarij. Karena al-khawarij yarawna at-talazuma baina takfiril af'ali wa takfiri al-fu'ali, yaitu bila dikafirkan perbuatannya maka orang yang melakukannya langsung dihukum kafir. Sebagaimana takfiru atau tafsiqul af'ali la yastalzimu tafsiqal fu'ali, bahwa sesungguhnya mentafsik menghukum fasik suatu perbuatan tidak otomatis menghukum fasik orang yang melakukannya. Sebagaimana tabdi'u al-af'ali la yastalzimu tabdi'al fu'ali, sebagaimana menghukum bid'ah suatu perbuatan tidak otomatis menghukum bid'ah orang yang melakukannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sering mendengar tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang kurang kerjaan atau kurang ilmu pengetahuan, bahwasanya si fulan dan si fulan bahkan menuduh orang-orang yang besar-besar sebagai orang-orang yang melakukan apa yang mereka tidak pahami tadi. Bahwasanya mengafirkan perbuatan tidak otomatis mengafirkan orang yang melakukannya, karena lazimul qawli laisa biqaulin, artinya konsekuensi daripada suatu perkataan tidak otomatis menjadi pendapat orang yang mengatakan pendapat tadi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, misal ya seperti yang sering kita dengar dalam keadaan mungkin usaha ilmi lebih menjabarkan nanti. Misal ketika kita mengatakan Allah di atas arasy, ya, orang mengatakan yalzam minhu al-hulul, yaitu menempati, atau ihtiyajuhu ilal makan, yaitu dia membutuhkan tempat. Kita katakan la. Sebagaimana ketika mengatakan Allahu fis sama, yastalzim minhu yani al-jihah, atau yaltazam minhu tajsim. Allah di atas berarti harus berarah atau pula harus berjisim, sehingga seorang mengatakan Allah di atas aras mesti mujassimah. Ini adalah orang yang tidak paham dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengatakan bahwa lazim sesuatu
mesti ikut pada sesuatu itu. Dan kita sudah contohkan berkali-kali berapa banyak sesuatu tidak menempati sesuatu itu. Beberapa banyak sesuatu di atas sesuatu tidak membutuhkan yang di bawahnya, dan itu sangat banyak dari makhluk saja. Dan berapa banyak sesuatu di arah sesuatu atau di atas sesuatu tetapi tidak berjisim atau tidak berbatang tubuh. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika agama ini dipahami tidak dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafus salih, maka akan mengacaukan pemahaman-pemahaman orang lain, sehingga kita mengatakan orang memahami sesuatu seperti yang kita bayangkan, padahal tidak. Oleh itu ketika kita menghukum suatu perbuatan, misalnya meminta ke orang yang ada dalam kuburan atau di kuburan-kuburan keramat, perbuatan itu adalah syirik, tetapi tidak otomatis menghukum pelakunya adalah orang syirik. Sebagaimana bekerja sama dalam bidang perdagangan misalnya dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani, tidak otomatis menjadikan kita orang Yahudi dan Nasrani. Subhanallah, berapa banyak tuduhan dikatakan bahwa negara ini bentukan Yahudi, ternyata yang menuduh itu adalah yang bekerja sama langsung dengan orang Yahudi. Ini yang maksudnya barangkali tuduhan makan Tuhan. Ma'asyiral kiram, untuk mempersingkat biar tidak terlalu panjang, karena yang panjang itu biasanya di bagian penyebaran ini, ini kan muqaddimah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin dalam urusan mentakfir, mentabdi', mentafsiq ini tidak langsung. Tapi kalau khawarij iya. Makanya sering orang yang tidak paham menuduh kita ini khawarij. Ahlus Sunnah itu khawarij. Karena ketika menghukum suatu perbuatan kufur, otomatis menurut pelakunya kafir. Kaum muslimin, minimal kita harus melewati 5 stasiun untuk menghukum suatu orang yang melakukan kekufuran itu kafir, atau kefasikan itu fasik, atau yang melakukan bid'ah itu mubtadi'. Yang pertama adalah mesti yang melakukan itu aqil, orang berakal. Maka orang yang tidak berakal, baik gila maupun gilo-gilo alang, nah ini kan ada gilo-gilo alang, nah gila, maka tidak masuk. Andainya yang melakukan itu orang gila, kita tidak hukum kafir dia, karena dia tidak rufi anhul qalam. Dalilnya rufi al qalam wa an thalath, diangkat pena, artinya tidak dituliskan dosa an thalath, di antara anwan ma'nil majnuni hatta yufiq, dari orang yang gila sampai dia sembuh atau sadar. Dan yang sama hukumnya dengan orang gila, seperti orang yang mabuk, orang yang pingsan dan sebagainya. Lewat stasiun ini ada stasiun kedua pemeriksaan lagi yang harus diperiksa. Yang kedua mesti baligh, artinya yang dilakukan oleh anak-anak yang melakukan perbuatan syirik, kita tidak hukum musyrik. Sebab apa? Karena dia belum baligh. Wa anis sabi hatta yablugh, dan dari anak kecil sampai dia baligh. Jadi anak kecil tidak dibebankan apa-apa. Makanya amdus sabi khata, sengajanya anak-anak itu dianggap sebagai suatu khata, kesalahan. Makanya hukum syariat tak berjalan pada anak-anak. Dalilnya seperti tadi. Makanya anak-anak kaum musyrikin nanti di akhirat beda hukumnya dengan anak-anak kaum muslimin yang wafat di waktu sebelum balik. Anak kaum muslimin ikut orang tuanya, karena memang asalnya fitrah itu Islam. Ma min mauludin illa yuludu alal fitrah fa abawanihi yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Anak yang lahir di atas fitrah yaitu Islam. Nah, kenapa dipahami Islam? Karena hadis mengatakan orang tuanya lah menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi, tidak menjadikannya Islam. Berarti asalnya Islam. Maka dalam hadis Nabi SAW dalam Bukhari bahwa anak-anak orang beriman yang meninggal di waktu kecil masuk surga. Sedangkan auladul musyrikin, sedangkan anak-anak orang musyrikin yumtahanun, nanti diuji. Kalau dia lulus ujian, maka dia dihubungkan dengan kaum muslimin. Kalau tidak, berhubungkan dengan bapak dan ibu mereka yang kafirin atau musyrikin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, selewat mahattah atau lewat daripada stasiun ini, masuk ke stasiun ketiga lagi untuk pemeriksaan al-ilmu, yaitu mesti dia tahu bahwa itu adalah suatu kesyirikan. Sebab kalau dia tidak tahu,
maka tidak dihukum. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum itu kecuali setelah kami utus kepada mereka rasul yang menjelaskan, yang memberikan ilmu. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Jadi sampai datang rasul yang menjelaskan ini syirik, ini tauhid, ini fasik, ini dosa, ini pahala, dan ini adalah bid'ah, dan ini sunnah. Nah, setelah jelaskan dan dia tahu itu, maka baru selesai mahatta yang ketiga ini, naik lagi ke stasiun yang keempat. Yang keempat yaitu mesti an qasdin, mesti dengan sengaja. Makanya orang-orang yang melakukan kesyirikan tapi tidak disengaja terucap olehnya perkataan kafir. Misalnya kita kadang dalam ceramah saking semangatnya terucap hal-hal yang ditafsirkan orang mungkin merendahkan Nabi atau merendahkan Allah atau bahkan merendahkan sahabat. Kan ada orang seperti kemarin kan merendahkan Fatimah katanya. Padahal dhamirnya muzakkar. Dhamirnya muzakkar. Jadi kadang-kadang lucu juga orang, kadang-kadang kaum muslimin kalau hawa itu memang butakan karena hati mati, karena mata buta. Akhirnya ini yang tuduhannya memakan Tuhan. Jadi diterjemahkan Fatimah direndahkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala atau ditafsirkan seperti itu. Makanya tafsirkan perkataan orang dengan pemahaman orang itu, jangan pemahami sendiri. Karena orang tidak mesti sama dengan antum pemahamannya. Harus diketahui itu. Tanyakan. Apalagi di musim telekomunikasi yang selancar ini, tanyakan, ya Ustaz, ini perkataan antum begini pemahamannya. Nah, kalau iya baru antum katakan, jelaskan, nasihati, ini salah pemahaman antum ini, yang benar seperti ini. Tapi enggak, orang masih hidup, orang masih ada, tiba-tiba antum terjemahkan sendiri perkataannya, seolah-olah dia orang jahil, orang bodoh, orang tidak tahu apa-apa sekali. Akhirnya nanti yang terbuka adalah kebodohan antum sendiri juga. Naam, senjata tuduhan makan Tuhan. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT. Allah SWT ketika menyuruh orang-orang itu beriman, munafikin beriman, seperti para sahabat beriman, mereka jawab, anu'minu kama amanu sufaha. Kami tidak mungkin beriman seperti orang bodoh-bodoh itu, orang dungu-dungu itu. Sahabat dibilang dungu. Akhirnya Allah katakan, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tapi mereka adalah sesungguhnya yang bodoh, tapi benar mereka tidak tahu. Jadi mesti ada niat orang yang melakukannya. Ya, dalilnya seorang yang kehilangan ontanya di padang Sahara, dicari ke sana kemari, kelelahan, akhirnya tertidur di bawah sebatang pohon. Ketika terbangun, langsung tiba-tiba ontanya dapat. Dia bilang melompat dan Allahu Akbar, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Akhta'a min syiddati al-farah. Salah karena terlalu gembira. Yang seperti ini tidak dihukum. Makanya kalau ada orang berbicara tersilap, makanya kan kita harus tahu kondisi. Maka tidak dihukum itu sebagai suatu kesalahan. Tidak dihukum sebagai suatu, bukan tidak dihukum kesalahan, tidak dihukum seperti kalau dia kekufuran, tidak dihukum kafir orang yang melakukan atau yang mengucapkan atau melakukannya. Yang lewat lagi stasiun ini ada stasiun kelima. Apa itu? Al-ikhtiyar. Dia melakukannya dengan sukarela, min ghairi ikrah, tanpa ada paksaan. Jadi orang melakukan kekufuran dengan sukarela setelah dia balik, berakal, berilmu, berniat dan sukarela pula, tidak ada paksaan. Maka dia katakan orang seperti ini, kalau dia sukarela setelah melewati yang 5 tadi, mungkin kita akan katakan dia kafir. Tapi kalau dipaksa, tidak. Seperti dulu Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu wa nabi wa ummihi, ya, melihat amaknya syahid pertama dalam Islam, Sumayyah. Bapaknya juga syahid di tangan orang-orang kafir. Dan dia sudah berkali-kali pingsan, tidak tahan lagi menerima siksaan orang-orang kafir. Akhirnya dia ucapkan kalimat al-kufur, yaitu kalimat syirik. Tapi hatinya tidak menerima itu. Maka ketika itu turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tentram dengan keimanan. Maka Ammar tidak dikafirkan oleh Allah dan tidak dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di masa penjajahan Jepun di Indonesia, seperti diceritakan oleh Buya Hamka dari ayahnya, bahwasanya orang-orang ulama-ulama kaum muslimin, kiai-kiai, buya-buya dikumpulkan di Batavia pagi menjelang terbit matahari.
Ketika terbit matahari diwatodongan senjata laras panjang tentara Jepang, mereka dipaksa untuk sujud pada matahari karena orang Jepang penyembah matahari, agama Shinto. Subhanallah, di saat itu para ulama mengambil rukhsah tadi. Mereka tidak berniat, mereka tidak sukarela, tapi terpaksa karena tantangannya nyawa. Akhirnya sebagian besar atau semuanya mengambil rukhsah kecuali ayahnya Buya Hamka, Buya Karim Amrullah. Lalu dia biarlah saya mati dalam keadaan tidak menerima atau tidak melaksanakan perintah orang-orang musyrik ini. Tetapi subhanallah, Allah yang maha menyelamatkan. Ditanya oleh Buya Hamka setelah masa merdeka, apa yang membuat ayah berani? Ia jawab, wahai anakku, yang namanya mati itu sama, tidak ada yang enak, semuanya sakit. Yang namanya mati itu sakit. Maka oleh sebab itu, nak mati terbakar, nak mati tenggelam, nak mati dipotong-potong, mati ditikam, mati tenggelam dan sebagainya, semuanya sakit. Oleh sebab itu saya milih, saya mati dalam keadaan kepala tegak, tidak mengambil rukhsah. Sebenarnya beliau mengambil rukhsah darurah, ad-darurah tutubihul mahdhurat, tetapi beliau tidak ambil rukhsah itu, dia mati. Tapi alhamdulillah beliau pula jadi penyelamat kiai-kiai yang lain. Subhanallah, Allah berikan ke dalam hati orang-orang kafir itu menghormati orang yang menghormati agamanya, dan dia menjaga agamanya. Bihamka. Akhirnya selamatlah para kiai dan para buya tadi dengan adanya si pemberani ini. Ini menggambarkan dulu ketika di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang begitu zalim, lalu ada seorang pemuda yang paling alihai pula bersembunyi, tidak pernah ketemu. Akhirnya orang bisikkan, ya kepala binnya, Badan Intelijen Negara, bilang sama Hajjaj bin Yusuf, ini orang punya ayah yang tak pernah mau berdusta dalam kondisi apapun. Tanyakan ke ayahnya, di mana persembunyian anaknya. Betul, panggil ayahnya, ditanya, di mana anak kau bersembunyi? Dia bilang di tempat itu. Kapan keluarnya? Waktu itu. Diintip memang di tempat itu dan keluarnya di masa itu. Masya Allah, ditangkap. Dibawa ke depan Hajjaj bin Yusuf. Ya, orang sudah tahu lah, yang kalau sampai depannya Hajjaj, kepala-kepala yang sudah matang itu harus dipetik, kata dia. Inni ra'aitu ru'asan qa'inat. Saya sudah melihat apa kepala-kepala yang sudah matang ini harus dipisahkan dari jasad. Tapi subhanallah, Allah berikan, campakkan hati Hajjaj bin Yusuf menghormati orang tuanya ini. Karena orang tuamu jujur, maka saya bebaskan kamu. Dengan syarat kamu tidak mengulik kembali. Akhirnya jadi baik, dia tobat dia dari khuruj, dari ikut khawarij. Kemudian karena ayahnya yang jujur tadi. Subhanallah. Orang-orang lalim, orang zalim kadang-kadang, kalau kita benar-benar jujur depannya, Allah selamatkan. Allah selamatkan. Oleh itu ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah melewati 5 stasiun ini, ada stasiun besar, lapangan besar lagi yang harus diperhatikan dan tidak sembarang untuk mengafirkan dan mentafsirkan, yaitu mesti tidak ada syubhat dan ta'wil. Karena Rasul hari ini tidak hadir. Andainya Rasul hadir, tidak ada lagi ta'wil, tidak ada syubhat. Tapi karena Nabi tidak hadir, ta'wil, syubhat menjadi penghalang juga kita untuk mengafirkan seseorang dengan mudah. Walaupun ahli ta'wil sering mengafirkan ahli sunnah yang katanya ahli sunnah itu takfiri, ternyata mereka yang paling banyak mengafirkan ahli sunnah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian tidak